Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama gua. Maaf baru sempat bikin video lagi. Ya akhir-akhir ini lumayan sibuk sih gua sama kerjaan gua. Jadi baru sempat bikin video nih part 2. Oke teman-teman, sebelumnya di part 1 kita udah ngebahas nih masalah kelebihan X-Max. Nah kali ini gua akan ngebahas masalah kekurangan X-Max. Siapa tahu dengan lo nonton video ini ya lo bisa dapat referensi apa sih kekurangan X-Max, khususnya X-Max 2023 connected ini. Oke langsung aja. 1. GPS. Nah GPS bawaan Yamaha X-Max itu kan Garmin, cenderung lebih fokus sama navigasi sama fitur khusus yang berkaitan dengan motor. Jadi kayak pemetaan rute yang dioptimalkan untuk perjalanan kita riding motor. Nah kalau untuk informasi detail kayak jalan-jalan yang cocok kita lewatin atau macet mana yang ini enggak ada. Cuma adanya ya fitur keselamatan kayak peringatan kecepatan dan peringatan bahaya. Beda kan sama Google, lo mau kemana pergi tinggal klik atau ketik nama tempat, lo udah muncul tuh, tinggal direction aja beres. Ya ujung-ujungnya tetap juga lo naruh satu lagi HP buat GPS Google Map, ya kan tuh kayak gini. Oke, yang kedua ABS. Nah di X-Max ABS itu nggak ada opsi untuk dihidupin atau dimatiin. Jadi nggak semua rider itu suka sama ABS. Contohnya kayak gua deh, gua paling senang cornering gitu. Ada suatu saat pas gua lagi cornering gitu, tiba-tiba kucing lewat. Nah pas gua ngerem mendadak itu bukannya berhenti motor, malah nyelonong. Ya fitur ABS nya berfungsi kan biar nggak ngunci ban. Lebih keren lagi kalau Yamaha bikin tuh ABS sama kayak traksi kontrol, bisa dihidupin sama bisa dimatiin. Jadi tergantung selera sama stylenya masing-masing rider kan. Nah yang ketiga, ini motor nggak ada yang namanya rem parkir, mahal doang. Sama Vario aja kalah. Vario udah ada rem parkir. Ini gua dulu pernah parkir agak sedikit nanjak, motor nyelonong ke bawah karena nggak ada rem parkir. Akhirnya gue ganjel aja. Masa sih cuma tinggal fitur rem parkir doang, Yamaha pelit banget gitu loh. Mudah-mudahan yang 2004 ya udah dilengkapi rem parkir. Motor gede gini badannya, ya kalau nggak ada rem parkir ya payah banget kalau lagi pas tanjakan kita parkir. Apalagi kalau kita habis touring melihat tempat-tempat indah gitu kan, masa parkir tapi diganjel udah kayak mobil truk aja. Yang keempat, ini motor kurang ramah buat orang yang tingginya di bawah 165. Gua 165 tapi gue sedikit jinjit nih. Kalau gue sendiri sih nggak masalah, tapi kalau gue lagi boncengan, itu gue agak was-was, apalagi kalau macet. Kalau nggak macet ya nggak ada masalah sih gitu. Jadi kalau lu kira-kira tinggi lo kurang 165, minimal 165 lah ya, pas lu lagi riding ya usahain pakai sepatu, jangan sandal jepit. Giliran nanti pas berhenti licin jatuh. Nah yang kelima nih,
ini X-Max punya penyakit susah ngonek ke HP, apalagi kalau motor jarang dipakai. Pas dipakai lo harus berjuang dulu nih ngonekin Bluetooth ke HP gitu loh. Ini motor walaupun dilengkapi dengan fitur konektivitas yang bagus, tapi nggak jaminan tuh ke HP lo cepet connect. Nah itu gue sebelnya tuh ini motor. Ya mudah-mudahan ke depan Yamaha ya bisa ngelakuin perbaikan ya. Masa kita diribetin ngonek-ngonekin Bluetooth doang, sedangkan kalau lagi kita buru-buru ya males juga ya gak? Oh iya teman-teman, ini kan gue lagi riding ke Bromo nih sama teman gue ini berdua nih. Gue pakai X-Max, dia pakai CBR, masih gue tempel lah gitu. Cuma sayang di sini gue masih pakai ban standar, ya agak ngeri-ngeri sedap. Oke guys, kita lanjut lagi nih. Yang keenam, windshield. Nah ini menurut gue ya, ini agak masalah nih dengan windshield. Windshieldnya X-Max nggak kayak windshieldnya Forza bisa naik turun gitu. Dia pakai elektrik ya. Kalau ini enggak, paling pakai baut ya, harus nyopot-nyopotin. Jadi gini, ini ada kendala nih dengan windshieldnya. Jadi kalau misalnya windshieldnya nggak bisa dinaik turun, nah ini bikin motor nahan pas kita, jadi kita nggak bisa nyari top speed yang benar-benar gara-gara nih windshield, jadi dihantam sama angin. Jadi ada satu channel di YouTube ya, yang dia bikin komparasi sama Honda Forza. Pas dia tarik-tarikan sama Forza, itu ditinggalin tuh sama Forza gara-gara windshield ini. Tapi pas dia coba buktiin nyopot nih windshield, jadinya si Forza ketinggalan sama X-Max ini, mungkin 2 sama atau 3 motor lah. Nah jadi pengaruh banget ini windshield gitu. Tapi mudah-mudahan X-Max 2024 bisa di setel kayak Forza ya. Tapi ya bakalan naik harganya gitu. Oke, yang terakhir atau yang ketujuh, ban standarnya. Ini ban licin ya, apalagi kalau udah basah ya. Nah udah, makanya orang banyak banget yang ganti ke ban aftermarket kayak Pirelli, Butler gitu. Ini wajib nih buat diganti nih kalau lo masih pakai ban bawaan pabrik. Oke teman-teman, itulah penilaian gue kekurangan X-Max connected ya. Itu menurut gue, opini gue pribadi selama gue pakai nih motor ya kurang lebih 6 bulanan ya, yang gue rasain seperti itu. Jadi untuk informasi, ini motor full standar. Gue pengen membandingin bagaimana sih rasanya standar dengan ya yang sudah gue modif gitu guys. Oke, sampai sini dulu guys video gue terkait review ini X-Max. Ya mohon maaf, mungkin review gue kurang berkenan, dimaklumin aja, namanya juga amatiran, beda lah sama youtuber yang sudah jam terbangnya tinggi. Ini juga pun gue iseng-iseng aja ngupload. Oke, terima kasih udah nonton video gue. Mungkin kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya mengenai pembahasan motoran, touring, sama
sama ya modif-modifan. Thank you ya guys. Assalamualaikum.